Malam ini, kita akan mengupas tuntas laporan yang mengejutkan dunia. Serangan rudal besar-besaran yang dilancarkan oleh Iran terhadap pangkalan udara Ramat David Selatan di Israel. Laporan awal mengindikasikan kerusakan parah dan korban jiwa yang signifikan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, klaim dari sumber yang belum dikonfirmasi menyebutkan bahwa armada F-35 Israel yang ditempatkan di pangkalan tersebut lenyap tak bersisa. Serangan ini diduga merupakan balasan atas serangan siber Israel terhadap fasilitas nuklir Iran minggu lalu, sebuah tindakan yang diklaim Israel sebagai upaya untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran, sebaliknya, mengecam serangan siber tersebut sebagai tindakan agresi yang melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas regional. Menurut sumber kami di Teheran, serangan dilakukan dalam beberapa gelombang, dengan target utama adalah landasan pacu, hanggar, dan sistem pertahanan udara di pangkalan Ramat David Selatan. Gelombang pertama ditujukan untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara Israel, khususnya Iron Dome, agar gelombang berikutnya dapat menghantam target mereka dengan lebih leluasa. Iron Dome, sistem pertahanan udara andalan Israel, dilaporkan kewalahan oleh jumlah rudal yang masuk. Beberapa rudal berhasil ditembak jatuh, namun banyak juga yang berhasil menembus pertahanan dan menghantam target mereka. Pertanyaan kunci yang muncul adalah, mengapa Iron Dome gagal melindungi pangkalan udara? Apakah ini kegagalan sistem? Ataukah Iran menggunakan taktik baru yang berhasil mengecoh pertahanan Israel? Kami menghubungi Dr. Avi Ben David, seorang pengamat militer dan mantan perwira intelijen Israel, untuk memberikan pandangannya tentang serangan ini. Serangan ini menunjukkan bahwa Iran telah meningkatkan kemampuan rudalnya secara signifikan, ujarnya. Jumlah rudal yang ditembakkan, presisi serangan, dan kemampuan mereka untuk menembus pertahanan udara Israel adalah peringatan serius. Ini bukan lagi ancaman di masa depan. Ini adalah realitas yang harus kita hadapi sekarang. Dr. Ben David melanjutkan, Iran mungkin telah menggunakan rudal jelajah baru dengan kemampuan siluman yang lebih baik, atau mereka mungkin telah menggunakan taktik jamming elektronik untuk mengganggu sistem radar Iron Dome. Apapun alasannya, fakta bahwa mereka berhasil menembus pertahanan kita menunjukkan bahwa kita perlu meninjau dan meningkatkan sistem pertahanan udara kita secara menyeluruh. Selain Dr. Ben David, kami juga berbicara dengan Dr. Fatima Al-Said, seorang analis politik dan pakar Timur Tengah di Universitas Kairo. Serangan ini akan meningkatkan ketegangan regional secara dramatis, katanya. Kemungkinan eskalasi konflik menjadi perang terbuka sangat tinggi. Baik Israel maupun Iran tidak ingin terlihat lemah, dan keduanya akan merasa tertekan untuk merespons serangan ini dengan cara yang signifikan. Dr. Al-Said menambahkan, dampak jangka panjang dari serangan ini akan bergantung pada bagaimana Israel merespons. Jika Israel melancarkan serangan balasan yang proporsional, mungkin saja ketegangan akan mereda dalam beberapa minggu atau bulan. Namun, jika Israel melancarkan serangan balasan yang agresif, kita dapat melihat eskalasi yang cepat menjadi perang regional yang melibatkan negara-negara lain, seperti Suriah, Lebanon, dan bahkan Arab Saudi. Inilah saat-saat yang menentukan. Rudal-rudal Iran, yang diidentifikasi oleh sumber kami sebagai rudal Haibar-7, menghantam target mereka dengan presisi mematikan. Video dari satelit menunjukkan ledakan besar yang mengguncang pangkalan udara Ramat David Selatan, diikuti oleh api yang melalap hanggar pesawat dan landasan pacu. Menurut laporan yang belum dikonfirmasi, seluruh armada F-35 Israel yang ditempatkan di pangkalan Ramat David Selatan hancur dalam serangan tersebut. Jika laporan ini benar, ini akan menjadi pukulan telak bagi kekuatan udara Israel dan mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. F-35, yang dianggap sebagai salah satu pesawat tempur tercanggih di dunia, adalah tulang punggung kekuatan udara Israel. Kehilangan seluruh armada akan membutuhkan waktu bertahun-tahun dan miliaran dolar untuk diganti. Pemerintah Israel belum memberikan pernyataan resmi mengenai serangan ini. Namun, sumber-sumber di dalam militer Israel menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan tanggapan yang proporsional dan tegas. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dijadwalkan akan menyampaikan pidato kepada bangsa dalam beberapa jam mendatang. Kami menerima laporan dari koresponden kami di Tel Aviv bahwa situasi di kota itu tegang. Sirene peringatan serangan udara telah dibunyikan beberapa kali,
dan warga telah diperintahkan untuk mencari perlindungan di bunker dan tempat penampungan. Jalan-jalan sepi, dan bisnis-bisnis tutup. Ketakutan dan ketidakpastian menyelimuti kota itu. Di sisi lain, di Teheran, ribuan orang turun ke jalan untuk merayakan serangan terhadap Israel. Mereka melambaikan bendera Iran dan meneriakkan slogan-slogan anti-Israel. Pemerintah Iran memuji serangan itu sebagai kemenangan besar dan memperingatkan Israel agar tidak melakukan serangan balasan. Pemerintah Israel telah mengeluarkan pernyataan keras yang mengutuk serangan Iran dan berjanji akan membalasnya. Dalam pidatonya kepada bangsa, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan, Israel tidak akan mentolerir agresi semacam ini. Kami akan membalas serangan ini dengan kekuatan penuh. Iran akan membayar mahal atas tindakannya. Namun, para analis memperingatkan bahwa serangan balasan dapat memicu perang regional yang lebih luas, yang melibatkan negara-negara seperti Suriah, Lebanon, Yordania, dan bahkan Arab Saudi. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, telah mengutuk serangan Iran dan menyerukan deeskalasi. Namun, Presiden Biden juga menegaskan kembali komitmennya untuk membela Israel jika diserang. Komunitas internasional menyerukan deeskalasi dan negosiasi damai. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Saya sangat prihatin dengan eskalasi ketegangan antara Israel dan Iran. Saya menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan apapun yang dapat memperburuk situasi." Namun, prospek perdamaian saat ini tampak suram. Baik Israel maupun Iran tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Kedua negara terkunci dalam siklus kekerasan yang tampaknya tidak ada akhirnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kita akan menyaksikan perang terbuka di Timur Tengah? Atau akankah ada upaya diplomatik yang berhasil meredakan ketegangan? Mungkinkah negara-negara lain akan campur tangan, entah untuk mendukung Israel atau Iran? Bisakah Amerika Serikat memainkan peran sebagai mediator yang jujur dan membawa kedua belah pihak ke meja perundingan? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Satu hal yang pasti, dunia sedang menyaksikan dengan napas tertahan. Masa depan Timur Tengah, dan mungkin seluruh dunia, tergantung pada apa yang terjadi dalam beberapa hari dan minggu mendatang. Kami akan terus memberikan laporan langsung, analisis mendalam, dan wawancara dengan para ahli untuk membantu Anda memahami peristiwa yang mengguncang dunia ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami malam ini. Jangan lupa tekan tombol like, berikan komentar di bawah, dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan berita terkini dan analisis mendalam. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Selamat malam. Dan ingat, semua yang Anda lihat dan dengar dalam video ini adalah fiksi dan hanya untuk tujuan hiburan. Kami tidak bertanggung jawab atas interpretasi yang salah atau penggunaan informasi ini di luar konteks hiburan. Kami mengimbau Anda untuk selalu memverifikasi informasi dari sumber terpercaya dan menghindari penyebaran berita palsu. Dunia membutuhkan pemikiran kritis dan informasi akurat, terutama di masa-masa yang penuh gejolak ini.